Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki nilai-nilai tradisi budaya leluhur yang tak sirna sepanjang zaman. Namun, akhir abad ke-19, Indonesia menghadapi era globalisasi. Masuknya modernisasi ditandai pembangunan infrastruktur, teknologi, komunikasi, dan transportasi, membuka pintu aktivitas sosial, ekonomi, budaya yang saling ketergantungan dan bersaing. Digitalisasi merebak, arus informasi mudah sekali masuk. Sebagian positif, namun diantaranya menciptakan ilusi dan hiburan yang dapat membuai mata dan pikiran, merusak kata dan tindakan, membisukan hati yang murni, bahkan menenggelamkan harga diri. Jangan pernah meninggalkan sejarah, karena sejarah tidak akan pernah melupakan kita. Perjalanan kali ini membuat saya bertanya-tanya. Sudah 3 kali putaran belum sampai-sampai juga lokasi yang dituju. Sekilas tampak seperti golden embryo atau disebut juga dengan Hiranyagarbha. Selain itu, saya juga memimpikan tulisan-tulisan Jawa kuno, arca, dan juga suku-suku adat di tanah Jawa. Roger, yang panggil Zeki, go ahead. Baiklah, saya coba artikan satu persatu. Lagi kerja, Om. Kalau yang saya lihat adalah golden embryo atau disebut juga Hiranyagarbha, maka arti simbol itu adalah awal terbentuknya alam semesta. Pada fase terbentuknya, benda tersebut mengapung di permukaan air yang gelap dan terbagi dua, yaitu surga dan dunia. Mimpi yang aneh. Saya juga lihat beberapa arca yang memvisualkan peradaban di Jawa kuno. Apa maksudnya ini? Sepertinya petualangan saya tertuju pada awal terbentuknya peradaban Jawa kuno. Tapi era yang mana? Bisa jadi karena ada unsur arca dan candi, pastinya ini era Mataram kuno. Ya, Mataram kuno. Satu kunci terjawab. Saya sempat menanyakan ke beberapa pakar dan ada catatan penting dari mereka mengenai Mataram kuno. Yang kuno itu kapan sih persisnya? Dan kenapa kok kita berani-berani nyebutnya Mataram? Gitu. Karena memang ada prasasti yang gitu-gitu gitu. Medang Ibu Mataram. Medang itu salah satu tempat di Jawa Tengah. Persisnya di mana kita nggak tahu. Gitu. Lokasi itu mungkin kita bisa ketahui dari tempat penemuan prasasti-prasasti, khususnya karena ada beberapa prasasti itu terbuat dari batu, berarti kan bisa diperkirakan asalnya memang dari situ, dari tempat yang ditemukan sekarang. Nah, itu memang di daerah Jawa Tengah. Perkembangan kerajaan-kerajaan yang disebut Mataram kuno itu terpusatnya kurang lebih di sekitar candi-candi Jawa Tengah itu, jadi Kalasan, Prambanan, dan sekitarnya. Tetapi jangan lupa ada kompleks percandingan Dieng dan Gedong Songo. Dari prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah Jawa Tengah itu yang kita ketahui adalah Syailendrawangsa itu agamanya Buddha, Sanjaya Wangsa agamanya Syaiwa. Dewa yang dia ada prasestinya ditemukan di Ratu Bogor dan sebagainya. Dan ternyata tentang Balaputra ini juga ada data prasestinya di Nalanda di India, di pusat agama Buddha, ya, pusat studi sekolah agama Buddha yang besar gitu. Semua orang dari berbagai negara datangnya ke sana. Dan apa yang kita maksud dengan Mataram yaitu keseluruhan kerajaan di Jawa, baik itu yang dipimpin oleh Wangsa Kenda maupun oleh Wangsa Sanjaya gitu. Jadi bisa yang Shiva maupun yang Buddha, meskipun dua-duanya bersaing. Kini ada satu orang lagi yang ingin saya jumpai, yaitu Bapak Trigangga.
Beliau adalah ahli epigrafi dan kepala bidang pengkajian dan pengumpulan Museum Nasional. Mataram kuno itu adalah Mataram kerajaan yang tertua ya di Jawa Tengah ya, ya mungkin awalnya didirikan oleh Raja Sanjaya yang kemungkinan besar memerintah pada tahun 717. Ini kalau berdasarkan pada prasasti yang ditinggalkan oleh penggantinya yang menggunakan tari Sanjaya itu. Gunung vulkanik yang subur tapi sekaligus rawan bencana. Para pakar arkeolog atau geolog masih berspekulasi mengenai perpindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno pada sekitar tahun 1016 sampai 1030 Masehi dari sekitar Jogja ke Jawa Timur. Sejarah adalah masa lalu, dengan adanya masa lalu kita bangun masa depan lebih baik. Tim ekspedisi Mataram kuno kini berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Letak Pekalongan berada dekat Laut Utara Jawa. Kota ini terkenal dengan hasil lautnya. Dulu Laut Utara dijadikan sebagai jalur pelabuhan dan perdagangan yang strategis. Peradaban Mataram kuno diduga berawal dari kebudayaan pesisir. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Sojomerto, peninggalan Wangsa Sailendra di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Pekalongan, Jawa Tengah. Oh ya, selain hasil laut, saat ini Pekalongan juga terkenal dengan kampung batiknya. Batik merupakan komoditas unggulan di Pekalongan yang wajib kita lestarikan bersama. Ada seseorang yang ingin saya jumpai, namanya Prisia, dipanggil Pia. Dia ingin bergabung di ekspedisi Mataram kuno ini. Ikuti jejak ekspedisi Mataram kuno